Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Iftitah. Jadi, saya akan menjelaskan materi kemunduran umat Islam yang ada pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 semester genap. Jadi, sebelum ada pada kemundurannya, pastinya Islam sudah terlebih dahulu ada pada masa kejayaannya. Masa kejayaan Islam ini terbukti dengan adanya Istana Alhambra yang ada di Andalusia, Spanyol. Jadi pada masa itu, umat Islam telah melakukan ekspansi sampai di daerah Spanyol. Selanjutnya ada Taj Mahal yang ada di India. Taj Mahal ini dibangun oleh salah satu raja Islam yang memimpin pada saat itu, yang bernama Jalaluddin Akbar. Taj Mahal ini menjadi ikon budaya Islam yang sampai saat ini dikenal oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Siapa sih yang tidak tahu Taj Mahal? Kejayaan Islam juga terbukti dengan 200.000 pasukan Gotik kalah dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang saat itu hanya berjumlah 5.000 orang. Hal tersebut terjadi karena strategi yang digunakan oleh Tariq bin Ziyad sangat hebat. Selanjutnya ada Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ada juga Al-Khawarizmi, matematikawan dunia, pencipta aljabar, algoritma, dan angka nol. Jadi sebelum adanya sistem yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi ini, mereka masih menggunakan bilangan Romawi yang saat itu sangat sulit untuk dipahami dan sulit untuk dimengerti. Tibalah Islam pada masa kemundurannya. Mengapa Islam bisa ada sampai pada masa kemunduran? Jadi yang pertama itu karena adanya runtuhnya Daulah Abbasiyah. Jadi ini terjadi karena dua faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan membahas terlebih dahulu faktor internal. Jadi yang pertama itu ada fanatisme kebangsaan. Jadi orang-orang dari bangsa Arab menginginkan orang-orang dari bangsa mereka lah yang memimpin daulah tersebut. Ada juga orang-orang dari bangsa lain menginginkan hal yang sama. Yang kedua, adanya perebutan kekuasaan. Yang ketiga, ada penguasa dan hartawan yang hidup mewah dan berfoya-foya. Selanjutnya munculnya daulah-daulah kecil. Dan yang terakhir itu ada dominasi dari bangsa Persia dan Turki yang ingin memerdekakan diri mereka. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternalnya ini yang pertama ada karena perang salib. Jadi perang salib ini terjadi begitu lama dan memakan banyak korban. Yang kedua ada penyerangan bergelombang dari bangsa Mongol. Dan yang terakhir ini terjadi karena penyerangan yang terus-menerus dari bangsa Mongol, dan hal itu menjadi penyebab terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim. Dan dari situlah berakhir masa dari Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu ada dari Daulah Bani Ahmar yang berada di Andalusia. Jadi mereka ini diusir oleh masyarakat Kristiani yang menjajah pada saat itu. Mereka boleh tetap berada dan tinggal di daerah tersebut asalkan mereka berpindah keyakinan. Namun mereka memilih untuk meninggalkan daerah tersebut. Yang terakhir itu ada Daulah Mughal yang dijajah oleh bangsa Inggris. Dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, menurut Amir Syakib Arsalan, sebab dari kemunduran umat Islam ini ada 4 hal. Yang pertama itu, umat Islam tidak benar-benar mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, umat Islam sudah tidak mau bersatu dan mulai terpecah belah. Yang ketiga, umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan yang terakhir, hilangnya semangat jihad. Padahal, jihad sangat penting dalam melaksanakan atau mewujudkan kemakmuran dalam satu pemerintahan atau dalam memperjuangkan Islam. Selanjutnya
imperialisme bangsa Barat. Kemajuan bangsa Barat di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer menjadikan mereka ingin menguasai seluruh dunia dengan misinya yaitu Gold, Glory, Gospel. Jatuhnya kekuasaan Turki Utsmani menjadikan bangsa Barat semakin mudah bersentuhan dengan umat Islam. Mereka mulai menguasai kawasan perdagangan internasional. Politik yang digunakan yakni divide et impera atau politik pecah belah dan menyebarkan agama Kristen dengan misionaris. Imperialisme merusak segala tatanan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Dan ini menjadikan dinamika keislaman mati suri. Selanjutnya, munculnya gerakan pembaruan Islam. Imperialisme mencetuskan kebangkitan. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Gerakan pembaruan dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Syed Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Melalui gerakan modernisasi, di mana pendidikan yang mengikuti pola pendidikan Barat yang mengembangkan sains dan teknologi. Ajaran Islam yang kembali pada Al-Quran dan Hadis, tapi tidak menutup pintu ijtihad tokohnya, yakni Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Gerakan nasionalisme di mana umat Islam memiliki berbagai bangsa dan budaya, sehingga perlu pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman.